Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Madrasah maupun RA se-Kabupaten Jepara, bahwa di saat-saat ini kita sedang mendapatkan arahan dari Bapak Kabid Penma Provinsi Jawa Tengah dalam hal penyampaian panduan teknis penulisan belangko ijazah bagi madrasah maupun RA yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini atau secara nasional. Kami sebagai diberi tanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi di Kabupaten Jepara. Kami berharap kepada Bapak Ibu Kepala Madrasah maupun Kepala RA agar dalam hal penulisan ijazah yang panjenengan semua nanti akan menerima betul-betul berpedoman pada juknis yang kami sampaikan sesuai yang dari Provinsi Jawa Tengah tersebut. Di antaranya pesan dari Pak Kabid, kita harus hati-hati dalam mengisi atau menulis belangko ijazah ini nanti sesuai dengan juknis. Jangan sampai ada yang keliru atau salah dalam penulisan meskipun satu huruf, jangan sampai salah. Oleh karena itu dalam hal penulisan nanti kita diharapkan zero kesalahan. Itu pun ada tahapan-tahapannya atau istilahnya itu ada SOP yang harus kita lalui. Seperti ketika kita masuk atau menaiki pesawat, itu saja ada perhatian atau ada pengarahan mulai sejak awal demi keselamatan dalam mengendarai pesawat. Begitu juga dalam hal penulisan. Ini diharapkan betul-betul kita cermat, teliti, dan memang benar-benar ini merupakan dokumen negara yang berharga bagi anak-anak kita ini. Jangan sampai dalam penulisan ada kesalahan. Oleh karena itu, kalau misalkan dari penulisan mulai RA itu harus betul-betul menyesuaikan dengan akte kelahirannya, nama siswanya, tanggal lahir tempat, kemudian orang tuanya, dan seterusnya itu sesuai dengan akte kelahiran. Kalau mungkin dari yang MI, di samping menyesuaikan dari ijazah sebelumnya, misalnya RA, juga menyesuaikan dengan akte kelahirannya. Begitu juga MTS dan MA, ini dengan betul-betul kehati-hatian. Kemudian di juknis yang baru ini, mungkin nanti ketika kita pelajari, itu ada perbedaan dengan sebelumnya. Misalnya RA dulu ditulis R dan A, sekarang harus ditulis Raudhatul Atfal. Yang dulu ditulis MI, sekarang harus ditulis Madrasah Ibtidaiyah dan seterusnya. Oleh karena itu kami perlu sampaikan poin-poin yang harus kita persiapkan. Diantaranya sebagai kepala madrasah itu diharapkan membentuk tim berjumlah sesuai kebutuhan dan sekurang-kurangnya terdiri dari ketua yaitu kepala madrasah, wakil ketua atau wakakurikulum, dan atau sekretaris yaitu kepala TU. Anggota yaitu dari guru dan JFU yang membidangi administrasi kesiswaan dan penulisan. Kemudian dari tim yang panjenengan bentuk itu ditetapkan dengan surat keputusan tugas panitia madrasah, ada surat tugasnya. Setelah itu tim menyiapkan pedoman atau juknis yang kita sampaikan itu sebagai pedoman penulisan belangko ijazah. Kemudian ketua tim melakukan rapat sosialisasi penjelasan kepada segenap anggota tim. Ini dalam arti kehati-hatian itu dalam arti untuk menjaga jangan sampai salah. Kemudian tim menyiapkan semua data peserta didik yang lulus, nilai rapor dan
seterusnya itu bisa dibaca dalam panduan yang kami akan bagi kepada panjenengan semua. Kemudian dalam hal pelaksanaan, dalam hal pelaksanaan tim memfotokopi salah satu belangko ijazah dan bagi MA sesuai dengan peminatannya, khususnya MA sesuai peminatannya. Kemudian penulis anggota tim menulis draft isian belangko ijazah dari fotokopi belangko ijazah. Nah, ini diawali kehati-hatiannya itu di belangko ijazah fotokopinya dulu. Di fotokopinya dulu sesuai dengan data peserta didik dan seterusnya sesuai dengan aturan ini. Kemudian yang perlu diperhatikan, Wakil Ketua Sekretaris memverifikasi tulisan di belangko asli dengan draft belangko fotokopi, yaitu tanggal ijazah MA yaitu tanggal 6 Mei 2024, tanggal ijazah MTS MIRA sama yaitu tanggal 10 Juni 2024. Kemudian setelah selesai penulisan, penulisan itu diharapkan di-scan atau difotokopi juga. Ini untuk diarsipkan di lembaga tersebut. Ini sebagai cadangan atau istilahnya kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan hilang misalnya dari peserta, itu bisa dari pihak lembaga memberikan surat keterangan pengganti ijazah dengan dasar yang ada di arsip tersebut, fotokopi yang panjenengan arsipkan tersebut. Jadi madrasah atau RA harus mempunyai arsip foto atau scan yang dijilid pada tahun ini, terakhir ini 2023-2024. Nah, itu sewaktu-waktu ada siswa yang kehilangan, kita mempunyai arsipnya, sehingga ketika membuatkan surat pengganti, nah itu bisa ada arsipnya. Kalau pengganti arsip itu kan ya nama dan seterusnya, kemudian ada nilai di belakang ijazah pengganti tersebut. Dalam hal pembagian belangko ijazah ini tidak dipungut biaya. Ini semuanya gratis, dibiayai oleh negara. Oleh karena itu, wong wis dibiayai gratis oleh negara, jangan sampai ijazah itu kalau sudah jadi, sudah distempel, kemudian diarsipkan tadi, yang asli jangan sampai disimpan di lembaga tersebut. Karena ini hak siswa. Ini diwanti-wanti jangan sampai karena mungkin belum melunasi tanggungan keuangannya terus disimpan. Jangan sampai terjadi yang semacam itu. Bahkan mungkin ada salah satu kasus, diantaranya ada siswa yang kehilangan ijazah, minta ke sini. Ditanya hilangnya di mana? Hilangnya di mana? Di sekitar madrasah. Ternyata ditelusuri, ternyata madrasahnya itu belum menyampaikan kepada siswa, digoleki ketemu. Nah, itu jangan sampai terjadi yang semacam itu. Nah, ini kalau mungkin sampai mengadu, nah itu pihak madrasah yang salah karena tidak diberikan kepada siswa tersebut. Nah, ini pernah terjadi yang semacam itu. Itu diantaranya yang perlu kita perhatikan, yang diwanti-wanti jangan sampai dalam hal penulisan itu terjadi kesalahan, karena banyak yang meminta keterangan ralat ijazah itu banyak ke sini. Diantaranya penulisannya hurufnya tidak sama, nama orang tuanya dan sebagainya itu banyak sekali. Oleh karena itu betul-betul kita perhatikan data-data tersebut, hati-hati, dan dalam pembentukan tim tadi sebagai penulis kita awasi, sebagai kepala madrasah mengawasi untuk kecermatan kebenarannya, dan kita pilih yang nulis itu betul-betul tulisannya bagus, karena ini dokumen penting yang dimiliki siswa seumur hidupnya. Begitu kira-kira yang perlu kami sampaikan.
jangan sampai terjadi kesalahan dalam hal penulisan. Nah, segala kekurangan, kekhilafan mohon dimaafkan. Mungkin nanti ada contoh-contoh secara teknis dari pihak JFU kami bisa ditambahkan. Dari kami akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.